warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Faqala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Besar Ar-Ridwan, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Besok sudah tanggal 8 bulan Safar. 8 bulan Safar, selesai bulan Safar. Ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Maulid. Nah, pada malam ini kita membahas tentang sebuah hadis yang berbunyi hadis Rasulullah. Kira-kira maksudnya begini. Orang mukmin yang kuat lebih disayangi dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini perlu diperhatikan nih Pak. Jangan aja yang kuat-kuat juga ada kelemahannya, yang lemah ada kekuatannya. Hanya hadisnya begitu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Di sini maksudnya tenaga dan pikirannya, tenaga dan pikirannya. Tapi hadis tidak sampai di situ, masih ada sambungannya. Jadi pada dasarnya ialah yang kuat imannya, yang kuat ekonominya, yang kuat segala-gala itu disukai, dicintai oleh Allah daripada yang dhaif. Imannya dhaif, ekonominya dhaif. Yang berbahaya ini adalah imannya dhaif. Banyak orang yang ekonominya kuat tapi imannya dhaif. Itu lebih berbahaya lagi, Pak. Yang bagus itu ekonominya kuat, imannya kuat. Ekonominya kuat, imannya lemah, habis. Ya, habis lagi dah. Semuanya serba ada, semua serba ada, semua. Itu hadis bunyinya. Tapi disambung oleh hadis itu, wa fi kullin khairun. Namun masing-masing terdapat kebaikan. Sebab orang mukmin yang lemah itu pun memiliki keimanan dan melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masing-masing punya kelebihan. Nah, pada satu hari begini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ketemu Nabi. Begitu datang ketemu Nabi langsung bilang, ya Rasulullah, dahaba ahlud dusur bil ujur. Enak banget orang kaya
penuh dengan pahala. Dengan hartanya dia bersedekah, dengan hartanya dia berinfak, dengan begitu. Seperti bahasa ini kayak ada kecemburuan sosial, tapi sebenarnya sahabat Nabi nggak seperti itu. Tidak seperti itu Nabi. Sahabat Nabi nggak ada yang punya kecemburuan sosial itu karena iman mereka kuat. Iman kuat. Hanya mereka bertanya, enak banget ya orang kaya ya. Kita juga merasa begitu ya. Aduh, tuh orang kaya enak. Mau sholat Jumat di mana? Oh, pakai mobil. Wah. Mau makan di mana? Bisa. Kata kita. Kan kata kita begitu. Jadi sahabat-sahabat itu nanya, enak banget orang kaya. Nabi mengatakan, jadi ini orang-orang yang miskin ini ngadep Nabi begitu bahasanya. Orang kaya itu penuh dengan pahala katanya. Bersedekah sana, bersedekah sini, infak sana, infak sini, bantu. Nabi mengatakan, kamu pun sama dengan mereka. Kalau mereka beramal dengan hartanya, tapi satu ucapan tasbih dari mulutmu, nah ini dia. Satu ucapan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu keluar dari mulutmu sama dia yang berimpak berjuta-juta. Kaget sahabat ini, masa iya ya Rasulullah? Nabi sudah mengatakan seperti itu, berarti betul. Jadi amalnya orang-orang kaya, ahli dusur disebutnya dalam bahasa hadisnya, ahli dusur orang kaya banyak hartanya, dengan berimpak. Ya kalau ini masjid ini terbangun kan karena adanya ahli dusur ini. Kalau nggak ahli dusur nggak punya masjid kita Pak. Itu ahli dusur, mereka bangun masjid. Ini beli karpet ini, kalau nggak ada ahli dusur kita nggak beli karpet Pak. Dan alhamdulillah semuanya masyarakat kita ahli dusur. Nggak ada yang seperti zaman Nabi dulu. Ini orang-orang yang bertanya ini nggak punya rumah, tidurnya di masjid. Makannya kalau ada sahabat yang nganterin, kalau Nabi panggil ke rumahnya baru makan. Itu saking nggak punyanya itu. Sekarang kan nggak ada, minimal ada rumahnya, ada apanya kan sekarang ini. Nah, ahli termasuk ahli dusur, ada sisa uangnya, gitu. Itu termasuk ahli dusur. Tapi orang yang seperti itu amalannya itu subhanallah tasbih, walhamdulillah hamdalah, wala ilaha illallah tahlil, wala haula wala quwata illa billah hauqalah. Itu luar biasa, sama dengan orang yang berinfak. Nah ini kita di sini kan masjid ini dibangun ini kan karena adanya ahli dusur di kampung ini. Kalau nggak ada ahli dusur, ya ahli dusur itu orang kaya-kaya, orang yang punya keuangan yang lebih, itu namanya ahli dusur. Tuh. Ini karpet ini siapa yang beliin kalau duitnya nggak ada? Ini dah 50 juta ini karpet 2 ini. Masya Allah, 50 juta emang duit yang sedikit. Itu sudah termasuk golongan ahli dusur. Jadi mereka beramal untuk ini. Ya kita yang duduk di sini ya tasbih, jangan diam aja. Supaya menyamai kualitas mereka yang berinfak itu. Apalagi kalau kita ikut berinfak di situ, kita tambah dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala sama. Luar biasa 2 kali lipat kita. 2 kali lipat. Jadi dapat 2 kali lipat. Masya Allah ya.
Nah, Nabi mengatakan wa fi kullin khair, tiap-tiap seseorang itu masing-masing ada kelebihannya. Orang kaya ada kelebihannya, dengan hartanya dia beramal. Orang miskin beramal dengan tasbihnya, dengan sholatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan baca-baca. Nah, kemudian disambung lagi hadis, ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Ihris ala ma yanfa'uka. Senanglah untuk berbuat yang berguna bagi dirimu. Senanglah berbuat untuk yang berguna bagi dirimu. Perbuatan, amalkan, lakukan apa yang terbaik untuk diri kita. Wasta'in billah, mintalah kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Jangan engkau lemah. Wasta'in billah, minta kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Karena yang berbahaya itu kata Nabi lemah. Makanya Nabi mengajarkan sahabat itu, ada seorang sahabat. Sahabat itu setiap hari di masjid Nabi. Setiap Nabi keluar ada orang ini, ada orang ini. Akhirnya dia tidak berusaha mencari nafkah. Nabi panggil, Fulan, kenapa kamu ini kok terus di masjid ini? Walaupun sholat, Nabi nanya. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya takut keluar. Utang saya banyak. Ntar kalau saya keluar, orang ngelihat saya, dia nagih utang. Mendingan saya di masjid. Nah, udah kata Nabi sekarang begini aja. Supaya kamu jangan banyak utang, supaya utangmu lunas, saya ajarin doa, mau enggak? Mau, kata dia. Diajarin Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min khalabatid dairi wa qahrir rijal. Itu doanya. Diamalkan doa itu sama orang itu. Lama-lama timbul semangat bekerja, akhirnya utangnya terbayar lunas semua. Itu kalau Rasulullah yang ngajarin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung daripada lemah semangat, putus asa. Ini yang berbahaya ini. Lemah semangat, putus asa kita. Aduh, apalagi orang sudah berkeluarga. Ajas ini, lemah ini paling berbahaya. Udah malas saja bawaannya. Malas saja bawaannya. Akhirnya di rumah aja. Nah, akhirnya kayak pemuda yang tadi. Lari ke masjid, banyak utang, takut ditagih. Dia baca itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min khalabatid dain wa qahrir rijal. Terus diamalin. Karena diucapkan oleh Rasulullah, diamalin. Beberapa minggu, berapa bulan kemudian dia dapat rezeki, utangnya dibayar lunas. Itu bahayanya ajas. Maka di sini katakan wala ta'jiz, jangan engkau lemah. Kalau kita lemah, artinya patah semangat. Maksud ta'jiz itu jangan engkau lemah, patah semangat. Nah, kalau udah patah semangat, gimana dah? Padahal rezeki Allah itu maha luas, Pak. Jangan patah semangat cari rezeki. Semasa dunia ini terkembang, pertama keimanan kita kepada Allah kuat bahwa di tangan Allah semuanya ada rezeki ini. Nah, kalau kita punya prinsip semuanya yang ada di alam ini adalah punya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan miliknya ini kepada siapa yang dia mau. Nah, gitu Pak. Coba kita lihat kehidupan kita di sini dah.
Coba bapak-bapak berjalan tuh ke Harapan Indah. Macam-macam orang cari rezeki di situ. Ada yang nenteng termos, ya nenteng termos kopi. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor. Semuanya dapat rezeki, semua dapat rezeki. Allah kasih semuanya. Kenapa? Semangat, la ta'jiz, dia tidak lemah. Tuh, jangan lemah. Kalau kita lemah, aduh ini patah semangat. Habis deh kita dah kalau patah semangat. Jangan patah semangat, tetap mengharapkan rahmat Allah. Kita orang Islam, orang beriman ini pandang rahmat Allah itu yang paling besar. Ya. Nah, sekarang begini diteruskan. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Kalau engkau menderita sesuatu, fala taqul, jangan engkau katakan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Artinya ini ucapan bahasa Arab ini penyesalan. Ya Allah, kenapa enggak saya lakukan? Ya Allah, kalau saya enggak begini, enggak begini. Kalau saya enggak pergi begini, kalau begini. Kan banyak sekali penyesalan kita. Aduh, kalau saya begini, kalau begini. Kalau. Jangan. Kata Nabi apa? Walakin, katakanlah, ya jangan kamu banyak menyesali dirimu, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Qaddarallah, ini telah ditentukan Allah. Kalau masalah rezeki sudah ada ketentuannya daripada Allah. Masalah umur udah ada ketentuannya dari Allah. Masalah kesehatan, masalah sakit sembuh udah ada ketentuannya dari Qaddarallah, telah ada ketentuan dari Allah. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki dia buat. Karena kita ini Pak, terkadang kita yang paling berbahaya ini kita banyak mengeluh dan menyesal. Padahal sebenarnya kalau kita renungi surah Al-Hadid, ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabraha inna dzalika fi kitab. Allah mengatakan apa yang menimpa dirimu, yang baik dan yang buruk yang engkau dapati dalam dirimu. Kadang kita ini merasa dapat senang, rezekinya mudah, semua cita-cita kita tercapai. Ya. Terkadang kita sakit, kita susah, banyak menderita dan segala macam. Padahal sebenarnya itu tadi kan dikatakan qaddarallah, ditentukan oleh Allah. Maka dalam surah Al-Hadid itu dikatakan sesuatu musibah ataupun apa saja yang ada di bumi ini, ma asaba fil ardi wala fi anfusikum, atau pada diri kamu, musibah pada diri kamu, illa min qabli an nabraha, sebelumnya itu telah dituliskan oleh Allah di dalam kitabnya. Artinya yang kita rasakan sekarang ini sudah tertulis 50.000 tahun yang lalu sebelum terjadi. Bayangkan Pak, 50.000 tahun sebelum terjadi Allah telah tetapkan. Itu surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa min qabli an nabraha. Semuanya telah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Ada semuanya. Kita ini hanya menerima saja. Makanya sikap kita mengatakan ini semuanya adalah ketentuan Allah atas diri saya. Kan enak kita. Kalau kita sakit, ini ketentuan Allah. Situ sembuh sudah ditentukan oleh Allah. Ada terkadang orang sakit berobat sembuh.
Ada terkadang berobat di mana-mana berobat nggak sembuh-sembuh juga. Bahkan pergi ke luar negeri pakai pesawat, mati-mati juga. Artinya kan kalau orang Indonesia pergi ke luar negeri pakai pesawat kan takut mati di Indonesia. Mati di sono. Nah, mati juga. Aduh, udah keluar duit, udah nyewa pesawat. Berapa itu? Tapi itulah tadi qadarullah, Allah telah menentukan 50.000 tahun sebelum terjadi itu peristiwa, Allah telah tentukan. Jadi jangan kita menyesal, enggak menyesal. Terima saja. Qadarullah, ini takdir Allah, wa masya'a fa'al. Apa yang dia kehendaki dia buat. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena kita tidak tahu semuanya ini, kan tidak diberitahukan kepada kita takdirmu bagaimana, umurmu berapa, begini. Enggak. Kita yang penting apa? Memandang luasnya rahmat Allah. Jangan kita berpikir yang buruk-buruk. Minta pertolongan Allah, luasnya rahmat Allah, semua yang baik-baik daripada Allah. Andai kata kita terima selain daripada apa yang kita kehendaki, qadar Allah, kita nyerah. Ini udah ketentuanmu ya Allah, saya terima. Nah, gitu yang bagus. Yang kita bantah, saya terima. Nah, itu iman yang paling mantap lah itu. Ya Allah, saya terima nih. Saya terima gitu udah. Nah, terkadang kita ada orang yang masya Allah nggak nerima, tidak menerima takdir Allah itu. Nah, ini repot, ini imannya rusak banget ini. Terkadang nyalain orang terkadang. Aduh, ini saya sakit, ini kena dibuat si fulan. Ya kalau zaman-zaman dulu ya, wah musim-musim apa namanya, teluh ya, musim pelet, musim apa, nggak ada itu gunanya itu. Teluh, pelet itu sudah semuanya, nggak mempan, nggak apa-apa, semuanya qadarullah. Warung kita bangkrut, kita salahin orang, ini karena dia ini katanya. Ini karena imannya rusak, jadi nuduh orang, padahal sebenarnya udah batas rezekinya segitu. Saya punya kawan, pernah ini ada pengalaman seorang teman pengusaha sukses di Pondok Ungu, PUP itu. Udah gede banget usahanya. Tadinya agen rokok, lama-lama buka usaha besar. Ujung-ujungnya bangkrut. Udah begitu besar bangkrut. Terus bilang sama kita, aduh Ustadz, saya dikerjain orang, kata dia. Emang kenapa? Itu yang lewat di depan toko saya semuanya langganan saya. Tapi kok nggak ngelihat toko saya buka? Gitu kata dia. Itu semua langganan saya. Tapi kok nggak ngelihat toko saya, belinya ke sono. Nuduh orang. Ini saya ini kena apa? Kena guna-guna. Jangan. Sudah ini ketentuan Allah bagi saya. Gitu Pak. Jangan kita nyalain orang. Jangan. Qadarullah, takdir Allah, ketentuan Allah. Bayangkan aja. 50.000 tahun sebelum kejadian itu terjadi, udah Allah tentukan. Bagaimana kita mau lari dari ketentuan Allah? Nggak bisa. Yang penting nikmati, rasakan ini, syukuri. Kan begitu. Jangan merasa kurang, jangan. Tingkatkan iman kita, tingkatkan ilmu kita, tingkatkan amal kita. Dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah dan yakinilah bahwa semuanya adalah ketentuan Allah yang berlaku. Jangan salahin Allah. Minta aja, minta. Tidak dibagi, minta terus. Saya begitu. Yang kita minta nggak dikasih, minta aja lagi terus-terusan. Lama-lama
Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, yang kita putus asa. Walaupun sekarang ini kita minta kepada Allah, nanti setelah kita mati Allah kasih. Allah kasih. Kenapa? Alasannya supaya kamu jangan sombong. Mentang-mentang minta terus dikabulkan. Wah, lantas ini doa yang makbul. Akhirnya Allah nggak makbulin. Minta berpuluh-puluh tahun sampai dia mati nggak, supaya dia jangan sombong. Kan terkadang ada orang yang begitu. Oh, minta sukses. Ya Allah, minta ini sukses. Ya Allah, minta ini sukses. Wah, sampai ngomong. Katanya apa? Saya kalau berdoa mustajab. Ini susah ini, kalau begini udah sombong namanya. Itu. Makanya banyak hikmah doa yang kita minta Allah nggak kasih, tapi nanti diberikan setelah kita mati. Kan kita ini banyak minta untuk anak, untuk cucu, untuk apa, ya Allah, ya Allah. Ya putus-putus, minta aja. Catatannya ada kok, kata-kata kita yang minta kepada Allah itu nggak sia-sia, dicatat oleh malaikat. Karena dalam hadis Nabi mengatakan Allah malu, innallaha yastahi, Allah itu malu kalau seseorang telah mengangkat tangannya begini nggak diberi, Allah malu. Tuh, minta aja. Oh, berarti pasti dikasih ini. Gitu aja kita optimisnya. Pasti dikasih. Karena banyak, coba rasakan Pak dalam hidup kita ini ya. Banyak hal-hal yang kita tidak minta, Allah kasih. Banyak enggak Pak? Yang kita tidak minta kepada Allah, tapi Allah kasih. Banyak enggak? Banyak banget. Oh, rupanya doa kita itu lari ke situ. Coba, pernah minta beras enggak sama Allah? Kan enggak pernah minta beras sama Allah kan? Ya Allah, kasih saya makan. Enggak ada orang doa seperti itu. Paling setelah kenyang makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona. Udah kenyang itu. Baru muji Allah. Tadinya waktu beras enggak ada, enggak doa enggak. Tapi Allah kasih. Tuh, baiknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh makan, minum, semuanya. Coba Pak satu doa begini. Allahumma, kita halusi ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Hafal ya Pak ya. Allahumma barik lana, ketika makan bersama-sama keluarga. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Apa artinya itu Pak? Jadi kita ini minta barik, Allahumma barik lana, ya Allah berikanlah keberkahan kepada kami bima razaqtana, yang engkau telah beri rezeki kepada kami. Apa rezeki yang Allah beri kepada kami, kepada kita? Yang pertama nasi, air, itu minta berkahnya. Jangan nggak minta berkahnya, makan aja bismillah. Terkadang orang nggak pakai bismillah lagi dah, makan, minum. Itu nggak ada berkahnya itu. Berkah itu luar biasa Pak. Vitamin, zat-zat yang berguna di dalam makanan itu masuk ke dalam badan kita, sehingga badan kita enak berbuat ibadah kepada Allah. Itu arti Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi bapak-bapak juga begitu kan, kita makan buah. Di buah itu ada berkah. Buah itu ada berkah. Berkahnya apa? Vitamin C,
menyembuhkan penyakit ini dan itu kan kalau kita baca itu semuanya barang-barang itu. Makan jeruk begini, makan ini, semua ada berkahnya. Sampai-sampai makan yang pedas cabai juga ada berkahnya. Makanya wajib kita Allahumma barik lana fima. Ajarkan anak-anak itu Pak ya. Ajarkan anak-anak. Kita lihat itu. Ya Allah, ini keberkahannya. Bayangkan Pak, rahasia Allah yang diberikannya kepada makhluknya itu Pak. Oh saya jauh. Buah kelapa. Buah kelapa. Bagaimana bisa ada air di dalam itu kelapa? Dari mana datangnya itu air? Di situ kita berpikir tuh. Bagaimana kok dalam buah kelapa ini ada air? Tuh. Bayangkan itu. Kita minum jadi. Makanya baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini buah kelapa, air kelapa ini pasti ada berkahnya dijadikan Allah. Kita harus menyadari itu. Maka kita minumlah ini jadi obat bagi badan kita. Semuanya begitu. Sama kita dengan minum air zam-zam. Minum air zam-zam minum aja bismillah. Lah, rugi. Kalau minum air zam-zam itu karena air zam-zam itu diberikan berkah oleh Allah. Kita baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku minta ya Kau sembuh daripada segala penyakit. Nah, minum air zam-zam. Berarti kita selain air zam-zam itu telah diberikan berkah, memang kita minta berkahnya. Gitu. Begitu juga air kelapa, air-air yang apa-apa semuanya ada berkahnya, Pak. Jadi kita pahami dulu supaya dia bermanfaat dan menjadi obat bagi barang kita. Ini main minum-minum aja, makan-makan aja ya lupa dengan berkah yang ada di balik barang itu. Makan mangga berkahnya apa? Makan jeruk ada berkahnya, Pak. Kalau kita belajar tentang ilmu berkah itu luar biasa, Pak. Berkah itu apa artinya? Ziyadatul khair fi syai'. Allah berikan satu kebaikan pada sesuatu yang dia ciptakan. Itu ada berkah. Coba beras. Beras kalau nggak ada berkahnya, habis makan lapar lagi. Habis makan lapar lagi. Itu beras, dikirim berkah beras itu. Biasa, Pak. Coba yang nggak ada berkahnya bagi manusia, air laut, Pak. Air laut kita minum, habis minum haus lagi. Karena air laut itu berkahnya untuk ikan, bukan untuk manusia, untuk ikan. Jadi minum air laut, habis diminum satu tebu haus lagi, minum air laut. Makanya ada pepatah seperti meminum air laut, habis diminum haus lagi. Tuh. Nah, itu harus kita ya Allah, kita pikirkan ya Allah, ini Allah maha sayang kepada makhluk ini. Sayang ini kepada makhluk. Hanya makhluk ini terkadang yang itulah lupa ya, makhluk ini lupa. Jadi satu lagi Pak, doa yang paling penting kita baca ya untuk diri kita, keluarga kita itu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tuh. Masya Allah, berkah. Nasi itu kalau nggak ada berkahnya, habis makan lapar lagi kayak minum air laut itu. itu kita, Masya Allah, banyak berkahnya, Pak. Banyak yang kita tidak tahu, banyak yang kita tidak minta, Allah beri sama kita. Coba Pak, di rumah kita kan ada ikan, Pak. Ikan itu datang dari mana? Dari laut. Dari laut ikan. Emang kita pernah minta ikan, ya Allah saya minta ikan dari laut, ya Allah minta udang.
Nggak ada. Datang sendiri ke rumah kita beli. Itu Allah kasih rezeki kita. Semuanya. Jadi masing-masing kita hargailah ini. Kita hargailah ini nikmat Allah ini. Ya Allah, saya makan nasi ini berkahnya begini. Saya minum air berkahnya begini. Saya makan sayur. Makan sayur aja. Sayur sawi, sayur bayam. Ada berkahnya. Makan ikan ada berkahnya. Semua makan daging ada. Makan ayam ada berkahnya. Jadi kita ini terlalu istilahnya terlalu kurang ajar kita ya. Kalau nggak terima kasih sama Allah. Karena kita nggak minta barang itu dikasih. Kan? Hebatnya ini sayangnya Allah sama makhluk ini. Kasih sayang Allah itu semuanya dikasih. Bukan hanya orang yang beriman. Orang yang murtad juga dikasih. Orang yang melawan Allah kasih. Allah tidak mau mendendam. Allah tidak pendendam. Nah, orang yang menentang Allah kasih apa yang dia mau. Orang yang beriman bagi apa dia mau. Insyaallah. Jadi qadarallah, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya ini minta kepada Allah. Karena saya tahu apa yang saya minta itu ada pada Allah. Itu yang punya keyakinan kita. Yang akan saya minta ini Allah bisa melaksanakannya. Tuh, itu harus punya keyakinan baru kita minta. Makanya Pak, kalau berdoa itu doanya harus kita pahami. Itu yang paling penting itu. Kalaupun tidak bisa ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu udah penutupnya tuh doa sapu jagat. Tapi yang penting-penting jangan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kita harus tahu Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Nggak pilih batas, tidak pilih bulu. Yang muslim, non muslim, yang taat, tidak taat, yang baik, tidak baik, Ar-Rahman. Semuanya dikasih makan, semua dikasih pakaian, semua dibagi rumah, semuanya. Kalau Ar-Rahim khusus orang-orang yang taat kepada Allah nih, orang-orang yang beriman begini nih. Nah, itu yang nanti dapat masuk ke dalam surga. Itu Ar-Rahim. Nah, khusus untuk surga Pak. Alhamdulillah. Makanya sekarang kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman karena kita makan dalam dunia ini, numpang sementara dalam dunia ini. Nanti Ar-Rahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala, surga. Tuh. Maka satu, Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa Pak. Nah, kemudian tadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalimat barik itu yang perlu yang perlu dipahami benar-benar itu. Ini saya makan ini. Ini saya yakin ada keberkahannya. Saya minta kepada Allah. Berkah berikan kepada saya berkah nasi ini. Berikan kepada saya berkah ikan ini. Berikan kepada saya berkah garam ini. Kita nggak pernah minta garam sendiri datang ke rumah kita. Kalau nggak ada garam bagaimana makan di rumah? Nggak ada cabai, nggak ada terasi, nggak ada minyak. Susah. Semuanya itu karena kita rajin berdoa kepada Allah. Minta ini kepada Allah. Minta aja. Minta kekayaan nggak apa-apa, minta kesehatan, minta apa, semuanya minta kepada Allah. Nanti Allah yang ngatur. Dia nggak ngerti ini, diatur, Masya Allah. Itu Pak luar biasa ya. Nah mungkin ada pertanyaan kali masalah pelajaran kita ini. Ustaz Mahfud ya. Silakan Pak mau bertanya nih tentang ini pelajaran kita. Belum ada saya nanya. Iya, silakan. Saya menanggapi tadi Ustaz menjelaskan masalah infak ya. Ini saya mau dijabarkan jangan sampai salah tafsir atau salah kaprah antara orang nggak punya orang miskin ya sama orang yang kaya. Kaya ya betul. Kalau orang kaya
dia berinfak pada hartanya, gitu kan? Hartanya betul. Nah orang miskin itu nggak punya apa-apa kan, dia cukup tapi sama Subhanallah. apa namanya bertasbih gitu. Tasbih. Bertasbih. Berarti antara infak harta dan dia bertasbih sejajar sama. Iya, sama. Sama. Ini yang saya tanyakan, jangan nanti ada silap tafsir. Ini bagi orang awam tapi orang kaya awam gitu. Iya. Ustaz ya. Gua kan udah kaya, ini gua infak aja, gua nggak perlu tasbih lagi, berzikir lagi. Nah. Ini mohon dijabarkan, saya Iya. takut kok tidak ke situ. Karena gua kaya, gua kasih aja nih gua infak. Iya. Berarti gua nggak tasbih lagi, karena dia nggak Sama. paham gitu. Karena kan. sama. Karena sama. Gitu. Ya, bener. Nah, itu tadi orang kaya yang cuma dapat satu aja. Dan tentu kita nggak mau dapat satu. Ini saya nih ngisi tabung masjid nih, nyumbang masjid ini, infak di masjid. Ya saya juga mau subhanallah, alhamdulillah, mau salawatan, jadi dapat dua. Yang tadi tidak dapat ngasih apa-apa, dia dapat ya ini setara dengan itu tadi ya. Jadi jangan nanti ada paham, saya udah ngasih ini, ngasih sumbangan masjid, infak sedekah, nggak usah lagi bertasbih. Nggak, rugi kita. Memang nggak ada apa-apa karena sudah beramal. Karena setara tadi sudah Nabi sudah menerangkan kan, amal kamu ini, infak mereka, harta infak kamu adalah subhanallah, alhamdulillah tadi itu. Wa fi kullin khair, masing-masing ada kelebihan. Si orang kaya tadi setelah dia berinfak, dia bertasbih dapat dua kali dia. Dapat dua dia. Nah, kalau ini ya udah nggak apa-apa. Nanti Allah akan permudahkan bagi perjalanan hidupnya. Masya Allah, ini luar biasa. Hadis Rasulullah itu ya Allah, ucapan-ucapan Nabi itu. Saya itu Pak ya Allah. Ada yang mau tanya lagi Pak? Saya itu yang sangat luar biasa, saya rasa itu kalimat Allahumma barik. Selain bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Itu rasakan itu Pak. Kalau kita mau makan obat, keberkahan obat itu apa? Memang ada keberkahannya itu. Kalau kita makan buah-buahan, keberkahannya apa? Makanya di rumah kita itu dengan anak dan istri kita itu tetap doa itu yang putus, supaya semua apa yang kita makan, apa yang diminum di rumah ini, apa yang dilakukan semuanya mendapat berkah. Itu Pak, Insya Allah. Jadi antara makan, minum ya atau minum obat itu udah sama. Sama. Allah memberikan itu ya. Ya, Allah barik. Biar tahu semua. Ya. Gitu kan. Ini kan orang taunya kan Bismillah doang. Bismillah atau buat makan aja tuh. Iya. Memberikan anak kan gitu. Tapi minum obat kan perlu itu. Perlu. Sama. Perlu. Karena kita Sama doanya maksudnya. sama. Ini biar tahu semua gitu. Iya. Ini kan masalah ngaji gitu. Iya. Karena begini, di dalam benda-benda itu, buah-buahan, kan sudah terkenal. Alpukat, ini fungsinya, pepaya begini, mangga begini, jambu begini, masing-masing ada kan ya. Bahkan yang paling hebat kita itu jambu merah itu obat diare. Bagaimana bisa obat diare? Itu Allah beri berkah. Masa kita lupa sama Allah? Bacalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aku minta berkah buah jambu ini ya Allah. Sembuhkan penyakitku. Hayati itu Pak, Masya Allah. Ikan. Kita minta berkah dari ikan. Karena Allah telah berikan. Oh, saya sangat takjub itu dengan kalimat itu. Masya Allah. Udah isya ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak kerasa perbincangannya udah.